Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik Amin Rais lebih busuk dari SBY. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Amin Rais memiliki banyak rekam jejak yang selalu bertentangan dengan pemerintah dan tidak jarang mengolok-olok presiden terpilih. Masih lekat dalam ingatan kita dengan mendompleng kekuatan mahasiswa, Amin Rais, Gus Dur, Megawati, dan Sri Sultan ikut melengsarkan Soeharto dan rezim Orde Baru. Amin Rais kala itu banyak melontarkan istilah-istilah buruk kepada Soeharto. Dia muncul sebagai pahlawan mendahului mahasiswa. Karena saat itu Soeharto adalah public enemy, maka perilakunya itu masih bisa diterima. Namun, ketika Amin Rais menggalang satu poros untuk mendudukkan Gus Dur jadi presiden dengan mengalahkan Megawati yang notabene adalah pemenang pemilu, watak dan perilaku politik Amin Rais mulai terungkap bahwa Amin Rais bermain politik busuk. Setelah Gus Dur duduk sebagai presiden, Amin Rais pula kembali membuat langkah politik busuk, melengsarkan Gus Dur dengan menggelar sidang MPR di mana dia sebagai ketua MPR. Gus Dur kala itu merespon secara biasa dan konstitusional. Gus Dur hanya mengatakan Amin Rais suatu saat akan menjadi gelandangan politik. Terbukti kemudian Amin Rais ditendang dan dikeluarkan dari Partai Amanat Nasional, yang mana partai tersebut ialah partai yang didirikannya sendiri. Ketika Megawati jadi presiden menggantikan Gus Dur, dengan berbagai macam cara dilakukan agar Megawati dilengsarkan juga, karena menurutnya Megawati presiden yang tidak becus, tidak mampu menyelesaikan kasus BLBI dan menjual aset strategis negara, termasuk lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Ketika SBY jadi presiden, Amin Rais agak melunak karena beberapa menteri dari Partai Amanat Nasional diangkat oleh SBY. Dan konon Amin Rais banyak menikmati uang haram dari pemberian menteri-menteri dari PAN. Salah satu yang mencuat adalah dalam kasus alat-alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Ketika Jokowi maju sebagai calon presiden, Amin Rais mengambil jalan berseberangan dengan mendukung Prabowo. Amin Rais disinyalir ikut terlibat dalam membangun opini untuk menjelekkan Jokowi, yaitu sebagai antek PKI dan antek asing. Dan anehnya,
Dia mendoakan agar Jokowi tidak menang dalam Pilpres. Bahkan dia bernazar, jika Jokowi jadi presiden, maka dia akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Selama Jokowi jadi presiden, Amin Rais selalu melontarkan penghinaan dan kebencian. Ikut dalam gerakan-gerakan untuk menurunkan Jokowi. Intinya, menurut pandangan Amin Rais, bahwa Jokowi tidak ada benarnya. Partai Amanat Nasional, partai yang didirikannya, mulai sadar bahwa Amin Rais adalah faktor utama kekalahan PAN. Maka Amin Rais didepak dan dibuang dari PAN. Jadilah Amin Rais gelandangan politik. Sebab Gerindra dan PAN merapat ke kubu Jokowi meninggalkan Amin Rais. Saudara, agar ada tempat dan suara berkoar-koar, Amin Rais meneruskan rasa bencinya pada presiden dan pemerintah. Amin Rais mendirikan Partai Umat. Pada verifikasi awal, Partai Umat tidak lolos. Amin Rais langsung menuduh Presiden Jokowi melakukan manuver politik terhadap KPU untuk tidak meloloskan Partai Umat. Amin Rais pada saat yang sama menghimbau donasi dari kader umat untuk menyewa sejumlah pengacara menggugat KPU. Di ujungnya, melalui verifikasi faktual ulang KPU meloloskan Partai Umat. Amin Rais tidak merasa malu atas tuduhannya yang tidak benar terhadap presiden. Yang terakhir, kemarin ini, dalam Kongres Partai Umat, Amin Rais mendukung Anies Baswedan sebagai capres dan tegas menyatakan partainya adalah partai politik identitas. Demi pencalonan Anies Baswedan, dalam channel Akbar Faisal, kembali Amin Rais membuat tuduhan terhadap capres lain, yaitu Ganjar Pranowo, yang dituduhnya sangat berbahaya untuk Indonesia bila Ganjar Pranowo jadi presiden. Amin Rais berani membuat tuduhan sembarangan terhadap sesuatu yang belum terlaksana. Orang beranggapan si Mbah ini sering nyeleneh, mungkin karena sudah uzur dan gelandangan politik. Disinilah kelihatan bahwa Amin Rais lebih busuk daripada SBY dalam perilaku politik. Kalau SBY melakukan kebusukan politik masih terbatas pada pengingkaran atas kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Atau SBY sering menyindir kebijakan pemerintah, atau menyatakan dugaan bahwa partainya Partai Demokrat ada upaya-upaya dari kekuasaan agar tidak maju dalam Pilpres. SBY tidak menyerang pribadi presiden ataupun pejabat pemerintah ataupun ketua umum partai tertentu. Semua orang tahu apa yang dilakukan SBY sebenarnya untuk menutupi kekurangan pemerintahan pada zamannya dan keinginannya agar Partai Demokrat tetap besar
dan AHY anaknya bisa jadi capres atau cawapres. Di situ letak perbedaan Amin Rais yang menyerang orang secara langsung, presiden dan calon presiden yang dibencinya karena harapannya tidak terpenuhi. Berbeda dengan SBY yang menyerang kebijakan pemerintah walau sumber informasi sering bernada hoax. Saudara, opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari narasi di atas ialah Amin Rais dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah terhadap presiden terpilih dan calon presiden adalah perilaku politik busuk yang harus dihindari oleh semua orang karena dapat memantik pembelahan masyarakat dan merobek tenunan kebangsaan. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Amin Rais lebih busuk dari SBY. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video berikutnya. Terima kasih.